Masyumi memanggil anak bangsa merekatkan persatuan, rapatkan barisan, berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat berbangga dan bersyukur hari ini. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu-tamu daurah 5 di Tapos ya. Dan alhamdulillah ini anak-anak muda, adik-adik kita yaitu dari Cimanggis. Kebetulan saya sebagai ketua DPC Cimanggis sangat bersyukur sekali, makanya kesempatan dari saya channel Pak Pipa untuk menanya ya, bagaimana kesan dan pesan teman-teman adik-adik setelah ikut daurah 2 hari ini ya. Nah, jadi dari yang paling pertama, yang paling pinggir nih, yang ganteng pakai batik. Siapa nanya Bang? Adil Ramadhan. Oke, Bang Adil. Jadi apa kesan-pesan yang setelah dapat materi dari banyak tokoh-tokoh yang materi 2 hari ini? Apa yang silakan? Alhamdulillah mengikuti ini selama 2 hari. Istilahnya di 2 hari ini sangat luar biasa, karena dimana kita bisa dapat ilmu yang belum tentu di tempat lain mendapatkannya. Kita lihat tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh nasional hadir di tempat ini dan memberikan materi untuk kita semua. Dari Pak Abdullah, ya, Pak Kiai Abdullah, ini kalau menurut saya bukan hanya sekedar belajar sejarah, tapi ketemu dengan pelaku sejarah. Dan selanjutnya ada Pak Abbas. Pak Dr. Abbas ini juga hebat, menceritakan pengalaman-pengalamannya dari dahulu hingga sekarang gitu. Bagaimana Indonesia bisa seperti ini, kenapa? Pak, kita dapatkan di sini, kita belajar di sini dari Pak Abbas. Lalu kita juga belajar dari Prof. TB hari ini. Prof. TB menyampaikan bahwa kita ini harus punya sistem. Satu sistem yang mana itu bisa menunjukkan bahwa umat Islam itu punya potensi yang kuat di tanah ini. Dan banyak pemateri-pemateri lagi yang menyampaikan pada intinya satu, kita kembalikan Indonesia ini kepada koridor yang tepat. Maka dengan ini saya itu kesan saya. Maka dengan ini saya berpesan satu hal saya belum bertemu dengan Pak Ketum. Saya ingin belajar juga dari Pak Ketum. Semoga lain kesempatan saya bisa belajar. Siap. Jadi Bang Adil optimis ya dengan pemaparan orang beliau ya, bahwa Indonesia akan bisa berubah ya, lebih baik tentunya, betul ya. Nah, untuk Pak Ketua, kebetulan ini kan memang lagi di Malang, ada daurah di Malang, jadi memang tidak bisa hadir di tempat kita. Oke ya. Terima kasih ya Bang Adil ya. Sekarang kita geser ke yang nomor 2 nih. Siapa namanya antum? Rafif Alif. Rafif Alif. Siapa yang berkesan sekali dalam 2 hari ini, Mas Rafif? Ya, adik kita ini. Siapa yang paling berkesan dalam penyampaian kemarin? Saya terkesan sama Profesor Dr. Hasan Jafar. Saya paling suka saya paling suka berorganisasi karena dia tadi menceritakan tentang organisasi dan lain-lain. Oke. Terus? Ya. Jadi secara organisasi ini sudah sanggup untuk memimpin ya? Sanggup. Ingat bahwa kalau Pak Soekarno bilang, ya kan, Presiden pertama kita bilang, kasih 10 pemuda maka kita akan guncang dunia, betul nggak? Betul. Nah, itu sanggup ya? Sanggup. Oke, terima kasih. Sekarang Masnya nih, siapa namanya yang ganteng nih? Saya Muhammad Rohid Al-Malik. Oke, siapa pemateri yang kemarin yang sangat berkesan di Mas Arif? Dr. Abdullah Emahua. Oke. Emahua. Alhamdulillah masuk sih ke diri saya juga, kesana juga, jadi tahu sejarah yang udah lama dipendam, yaitu lebih tahu semua. Seperti sejarah kemarin, siapa yang ternyata dia agamanya Muslim, siapa itu? Fatimura. Itu sangat berkesan ya? Berkesan Pak. Alhamdulillah. Jadi kita harus melek sejarah ya. Iya, Pak. Jangan sampai kita sebagai anak muda tidak tahu. Jadi sekarang banyak sejarah yang dijungkir balikkan, kita harus paham ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang nih, Masnya siapa namanya? Nama saya Satria Ahmad Hidayat.
Ya, saya sangat terkesan oleh Pak Kiai Abdullah Himawah. Dikarenakan saya belajar dari banyak sejarahnya dia kemarin tentang Islam, dan waktu juga kedatangan cuma telat 2 menit sudah balik. Itu tidak bisa cukup, pesannya ya semoga lebih baik lagi. Jadi intinya kita harus disiplin ya. Iya. Disiplin waktu, ya kan? Ya. Jadi beliau kemarin sempat cerita yang dengan Pak Muhammad Nasir ya. Iya. Ternyata dipikir beliau yang sudah duluan ya. Ternyata Pak Muhammad Nasir sudah di dalam. Oh, betul nggak? Ya betul, Nah, betul. jadi disiplin itu penting banget. Nah ini luar biasa. Siapa namanya tadi? Satria Ahmad Hidayat. Ya Pak Hidayat, thank you ya. Oke, sekarang abang kita nih. Apa kesan-pesan 2 hari selama daurah? Nama juga Sama Dokter Abdullah Himawah. Oke, Pak Abdullah lagi ya. Karena dia mau tahu kita Indonesia itu kemerdekaan itu semuanya besar itu besar, dan juga Indonesia itu dikuasai sama 40% atau 80% sama negara asing. Thank you, saya baru tahu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui bahwa bangsa kita ini sekarang lagi dikuasai oleh bangsa asing. Nah ini luar biasa. Jadi kita sebagai anak muda merasa ini enggak ada sesuatu yang harus kita ini enggak, kita sebagai anak muda. Betul nggak? Kita harus bangkit. Betul nggak? Jadi kita harus, anak muda ini penting sekali. Makanya regenerasi itu penting. Jadi Masyumi itu kan dikenalnya dengan kaum, mohon maaf ya, kaum or atau kaum yang sudah tua. Rata-rata pengurusnya sudah tua. Tapi hari ini alhamdulillah adanya anak muda yang hadir di 2 hari. Ini buktinya bahwa Masyumi telah berada di tengah-tengah kaum milenial. Betul nggak? Nah ini kalian harus kaum perubahan. Jadi kita harus punya keyakinan itu ya. Oke ya, thank you ya. Nah sekarang abang yang terakhir nih, apa kesan-pesannya 2 hari ini bang? Silakan. Raka Haji Permana mengikuti kesan dari Daurah 5 Masyumi ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang mana bisa membahagiakan pengetahuan kita sebagai kaum milenial. Dan saya teringat dari kisah-kisah dari Dr. Abdullah Himawah. Beliau mengajarkan kita karakteristik yang mana mencetak generasi yang ahli zikir dalam bertakwa, beribadah kepada Allah, dan terutama pekerjaan, perbuatan, perkataan itu semata-mata hanya untuk Allah, dan ahli fikir, berfikir dalam hal-hal baik, perkataan, perbuatan, dan hati nuraninya sendiri. Artinya di situ kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan kehidupan kita sebagaimana yang dari pengalaman Pak Abdullah ini. Dan saya teringat juga dari Ustadz Alfian Tanjung, beliau berkata, jangan jadi pemimpin yang curang. Ketika ia menjadi pemimpin yang curang, ia akan menutupi kecurangannya dengan cara curang bersama. Maka kita dari kaum milenial, kita harus bangga memiliki ikon-ikon ini, termasuk juga kita bangga untuk menjadi anak Masyumi ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi teman-teman Fafifa yang di luar sana, ya kan, ini bukti nyata bahwa Masyumi memiliki kader-kader yang kaum milenial yang akan bangkit, yang akan membawa suara-suara, yang akan punya visi, yang akan punya ide-ide ke depannya. Untuk apa? Untuk bangsa, untuk negeri kita tercinta. Betul nggak? Oke, supaya kita ini mau uji mereka militan apa enggak dengan Masyumi ya. Jadi saya mau ada bukti nih bahwa kalian mengajak teman-teman kaum milenial di luar sana untuk teman-teman ajak satu tagline mungkin untuk ngajak teman-teman di luar sana. Setuju? Nah, apa tagline? Saya milenial, saya Masyumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setuju? Setuju. 1, 2, 3. Saya milenial, saya Masyumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, teman-teman Fafifa, ini bukti nyata. Sekali lagi, tetap yakin bahwa Masyumi menjadi pemenang. Masyumi memanggil menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.